Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bertanya kepada Pak Kiai. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, pertama, bagaimana cara membentengi masjid kita ini dari paham-paham yang seperti Pak Ustadz, Pak Kiai katakan tadi? Bagaimana? Karena kita melihat fenomena ini di Pemangkat ini khususnya di Kabupaten Sabah termasuk cukup luas juga fenomena ini, Pak Kiai. Bagaimana cara membentengi masjid kita? Kemudian satu lagi, kalau Salafi ini kenapa tidak mereka paling anti dikatakan Wahabi? Padahal mereka ini sebenarnya bagaimana antara Salafi dan Wahabi ini, apa hubungannya, koneksinya? Kemudian yang ketiga, ini masalah ibadah, masalah imam. Mungkin sedikit pertanyaan sisipan. Lebih utama mana? Imam senior, tapi bacaannya agak-agak salah. Lebih banyak misalnya beberapa huruf seperti sin, sod itu salah dibandingkan dengan ini anak pondok, hafiz, cuman ada beberapa huruf juga salah seperti rohnya, lidahnya kurang fasih. Sama-sama salah. Lebih utama mana ini? Mungkin itu saja Pak Ustaz. Oke, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, satu-satu. Nanti setelah satu saya jawab, satu penanya pindah yang lagi. Yang pertama apa tadi? Cara membentengi masyarakat kita dari faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pakai ini. Caranya bagaimana? Di sini para asatidz sekitar sini atau dekat-dekat sini punya rutinan kasih pengajian di sini. Apa fikih, apa hadis, tafsir, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang-orang Wahabi mengeluarkan pernyataan nyeleneh, salah, harus direspon oleh para asatidz, jangan diam. Kalau direspon, nanti mereka agak berani. Kalau didiamkan, tambah menjadi-jadi. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar, dan itu pahalanya besar sekali, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena masjid ini yang mendirikan dari dulu kan orang Ahlus Sunnah wal, maka DKM pengurus masjid harus tahu bahwa mengundang penceramah di luar Ahlus Sunnah, khotib, imam di luar Ahlus Sunnah, atau mengangkat pengurus di luar Ahlus Sunnah di masjid ini hukumnya haram. Gak boleh. Semuanya harus Ahlus Sunnah wal, dijaga itu. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Salafi ini Wahabi gak mau disebut Wahabi. Mereka itu malu dengan namanya sendiri. Sebenarnya awal-awal dulu mereka bangga dengan nama Wahabi. Bangga. Sampai-sampai ada ulama Wahabi, gurunya Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, muftinya Raja Saudi pertama, Raja Abdul Aziz, ayahnya Raja Salman yang sekarang. Raja Abdul Aziz itu punya mufti Sulaiman bin Sahman. Ini menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah kaum Wahabi dari Najd. Artinya apa? Wahabi dulu guru-gurunya bangga dengan nama Wahabi. Sekarang murid-muridnya durhaka pada gurunya. Ya Wahabi memang begitu, saudara. Durhaka pada orang tua, durhaka pada guru. Namanya anak durhaka
343 Hijriah. Raja Abdul Aziz ini setelah kerajaan Saudi ini kokoh, Abdul Aziz menyiapkan bala tentara untuk memerangi Irak, Yordania dan sekitarnya, disatukan menjadi kerajaan Saudi. Ketika tentaranya sudah siap akan memerangi negara-negara sekitar, ada surat dari Raja Inggris. Apa suratnya? Jangan diteruskan memerangi negara-negara sekitar, biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri. Saudi ini kan yang mendirikan kan kerajaan Inggris, gak berani melawan tuannya, gak jadi memerangi negara tetangga. Karena gak jadi, tentaranya pecah. Sebagian mengkafirkan Abdul Aziz. Mengapa? Karena gak mau memerangi orang musyrik, orang kafir. Sebagian tetap setia kepada Abdul Aziz karena dia dianggap Amirul Mukminin. Dan tentara yang membangkang dilawan sama dia. Akhirnya perang saudara. Dengan bantuan Inggris, Raja Abdul Aziz ini berhasil menumpas separuh dari anak buahnya yang memberontak. Sejak saat itu, karena orang Wahabi ini selalu pecah, sama kawannya saling bunuh-membunuh. Di dunia Islam, kalau ada kerusuhan, orang bilang itu Wahabi. Akhirnya orang Wahabi merasa malu dengan nama Wahabi, ganti nama menjadi nama Salaf. Ya cuma namanya aja Salafi, tapi hakikatnya tetap Wahab. Belakangan karena nama Salafi ini tidak mengangkat reputasi mereka, akhirnya sebagian Wahabi ganti nama lagi. Apa namanya? Pakai nama Ahlul Hadis wal Athar, ahli hadis katanya. Padahal hadisnya cuma satu. Ini mereka. Jadi begitu, mereka gak mau nama Wahabi. Yang ketiga, kalau ada imam senior bacaannya kurang fasih, lalu ada imam junior alumni pondok bacaannya kurang fasih juga, hafal Quran, itu afdal yang mana? Ya selevel kalau begitu, kan sama-sama kurang fasih. Tapi kalau yang alumni pondok hafal Quran ini ahli fikih, ngerti hukum-hukum sholat, sementara yang senior gak ngerti fikih, maka yang ahli fikih lebih afdal. Kalau yang senior ini ahli fikih, ada imam gak hafal Quran tapi ahli fikih, satunya hafal Quran gak ngerti fikih, ini yang lebih afdal yang ahli fikih menjadi imam. Jadi yang punya ilmu didahulukan daripada yang hafal Quran. Jadi begitu. Ini pertanyaan pertama. Penanya kedua, Pak Billy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya langsung ke pertanyaan aja. Jadi begini Pak Ustaz, kata Rasulullah itu bahwa umat Islam itu dari 73 golongan Pak. 72 golongan punya masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Pertanyaan saya Pak, golongan seperti apa yang 72 golongan itu, dan kemudian yang 1 golongan itu seperti apa? Karena pastinya aswaja, sunnah wal jamaah. Cuma di Indonesia nih Pak, kan banyak aliran-aliran. Kita tahu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, kemudian ada sekarang lebih viral lagi Islam Nusantara. Kemudian ada ahli-ahli tarekat. Mohon dijelaskan. Yang kedua, pertanyaan kedua ini, apa hukumnya kalau aswaja ini bermakmum kepada orang Salafi Wahabi? Karena kita tahu katanya di Arab sana itu kan paham Salafi Wahabi, sementara kita umat Islam yang seluruh dunia kalau berimam pergi haji atau umroh itu imamnya kan pasti orang Salafi Wahabi. Yang ketiga, pertanyaan ketiga gini, apakah ahlu sunnah itu harus bertorikot atau orang torikot itu pasti aswaja?
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan yang pertama, dalam hadis-hadis diterangkan umat Islam ini pecah menjadi 73. Yang 72 diancam masuk neraka, satu golongan diancam masuk surga. 72 golongan yang masuk neraka itu apa saja? Ada Syiah, Syiah itu pecah menjadi 20. Ada Khawarij pecah menjadi 20. Ada Mu'tazilah pecah menjadi 20. Berarti berapa? Sudah 60. Lalu ada Mujassimah, Wahabi, entah pecah jadi berapa itu. Kemudian ada Murji'ah, ada Jabariyah dan lain-lain. Semuanya 72. Yang ke-73 satu golongan yang masuk surga itu yang mana? Adalah golongan Ahlus Sunnah wal. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mayoritas kaum muslimin, di mana mereka pada saat ini di dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia pengikut Syafi'i. Kalau keluar dari 4 mazhab ini dewasa ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Siapa yang keluar dari 4 mazhab? Pertama, kelompok yang anti mazhab. Itu biasanya ahli bid'ah. Kedua, Syiah. Syiah ini fikihnya mazhab sendiri. Ketiga, Khawarij Ibadiyah di Oman. Ini mazhab sendiri. Keempat, Syiah Zaidiyah di Yaman. Ini di luar Ahlus Sunnah. Ini fikihnya. Yang kedua, di dalam akidah mayoritas umat Islam ini mengikuti salah satu dari 2 mazhab, yaitu mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi. Kita ini di Indonesia yang Asy'ari. Lalu ketiga, di dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Thariqahnya macam-macam. Ada Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada Qadariyah, ada Syadziliyah, ada Syatariyah, Tijaniyah dan lain-lain. Dalilnya banyak bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali. Di antaranya apa? Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa golongan yang selamat, beliau menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Berarti Ahlus Sunnah memang harus mayoritas. Mengapa? Karena ada jamaah. Jamaah itu konotasinya kan ramai. Pengikut sunnah dan pengikut ramai-ramai. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena tak ramai dan mereka jamaahnya tidak ada. Karenanya Wahabi sekarang kadang-kadang gak mau menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyebutnya apa? Ahlus Sunnah saja. Karena kalau ada wal jamaahnya nanti ditanya jamaahnya mana? Gak ada jamaahnya. Kalau kita ini gak perlu satu kecamatan Pemangkah, satu kawasan aja jamaah tahlilan itu udah ramai. Apalagi satu kawasan tambah ramai. Ini bukti kalau kita memang Ahlus Sunnah wal. Pertanyaan yang kedua, kalau kita ini bermakmum kepada orang Wahabi, hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Karena kalau ada masjid sebelah imamnya Wahabi, masjid sini imamnya Ahlus Sunnah, maka kita pindah ikut imam yang Ahlus Sunnah. Kalau kita tinggal di satu daerah yang ada imamnya Wahabi, yang Ahlus Sunnah nggak ada, atau kita perjalanan, maka bagaimana? Apa sebaiknya berjamaah? Apa sholat sendiri? Ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya sholat sendiri, karena kalau terpaksa bermakmum nggak akan khusyuk. Ada
sebaiknya berjamaah dan berusaha untuk khusyuk. Beda pendapat. Nah, kalau kita umroh atau haji, Mekah Madinah kan dikuasai Wahabi. Gimana kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Gak apa-apa sholat. Dan imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gak semuanya Wahabi. Sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita kan gak kenal satu persatu. Anggap saja mungkin ini yang Ahlus Sunnah, biar gak makruh. Dan jangan tanya, kalau ditanya pas yang Wahabi malah jadi makruh bermakmum itu. Enak gak tahu memang. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, soal apa tadi? Hah? Tarekat. Apakah aswaja? Apakah tarekat kalau bertasawuf itu memang hukumnya wajib? Bertasawuf. Mengapa wajib? Karena membersihkan hati dari penyakit itu hukumnya wajib. Dan kalau kita gak ngaji akhlak, gak ngaji tasawuf, gak bisa membersihkan hati. Seperti penyakit sombong, penyakit riya, penyakit ujub, itu harus tasawuf. Tarekat itu bagian dari tasawuf. Tarekat itu biasanya wiritannya itu kalau orang sini. Kalau sekarang, sebenarnya orang bertarekat kadang nggak bertasawuf, kadang nggak ngerti sama tasawuf. Tasawuf itu lebih tinggi daripada tarekat karena lebih pelit. Hukumnya wajib. Kalau bertarekat itu ya tergantung lah, karena tarekat itu macam-macam. Tergantung. Ya kalau kita mampu dianjurkan bertarekat. Kalau enggak apa-apa enggak bertarekat. Itu masalah tarekat. Penanya ketiga, Pak Haji Rizwan, biar maju Pak dinamakan. Ya, Barat boleh, dengan boleh pertanyaan yang Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, seakan lagi pihak orang Wahabi itu berfatwa bahwa Allah itu berada di aras. Allah berada di aras. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya pernah bertanya dengan teman saya Ustaz gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini telah berbuat syirik kalau meyakini bahwa Allah berada di aras. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka ini telah murtad kalau meyakini bahwa Allah berada di aras, karena mereka ini menyembah katanya yang bukan sifat-sifat Allah. Mohon penjelasan. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam itu ada sifat wajib yang namanya qiyamuhu binafs. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak membutuhkan seseorang yang mengatur atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda, saudara. Apa kata Wahabi? Tuhan itu bertempat. Tempatnya di mana? Di arasy. Ini kata Wahabi. Dan Wahabi ini mengkafirkan kita. Orang yang meyakini Allah tidak bertempat, kata mereka kafir. Kata mereka. Kalau kita gak mengkafirkan Wahabi, Wahabi yang meyakini Allah bertempat di arasy tidak kafir, tapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena itu bukan tempatnya Allah, itu tempatnya malaikat. Jadi begitu. Dan Wahabi ini aneh dalam keyakinan ini. Wahabi kalau ditanya, kok Tuhan ada tempatnya? Ya jelas. Di mana? Di arasy, kata mereka. Lalu kita tanya sama mereka, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana caranya? Kata Wahabi, jangan khawatir.
setiap pukul 2 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya bangun sholat tahajud doa. Mereka ditanya, memangnya kalau nggak turun Tuhan nggak dengar? Nggak bisa jawab mereka. Karena kalau jawab Tuhan nggak dengar, kafir. Berarti Tuhan tuli. Kalau jawab sebenarnya mendengar, takut ditanya lagi. Kalau mendengar ngapain turun? Lalu mereka ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena di Indonesia pukul 2 beda-beda. Apalagi waktu istiwa, bingung mereka. Akhirnya apa? Kata mereka, turun pukul 2 sesuai waktu daerah masing-masing. Nah, kalau itu kan turun terus. Lalu naiknya kapan? Akidah Wahabi gak masuk akal, saudara. Gak masuk akal. Jadi masalah ini gak masuk akal. Kita tetap ikut akidah Ahlus Sunnah wal. Lalu bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arasy. Ulama salaf mengartikan istiwa secara tafsir. Artinya apa? Allah yang mengetahui maknanya, kita gak tahu. Imam Ahmad ketika ditanya tentang istiwa, beliau menjawab istawa kama akhbar la kama yahturu fi qalbil bashar. Allah beristiwa seperti yang dihabarkan dalam Al-Quran, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Sebagian besar ulama khalaf istawa ditakwil. Apa maksud Allah beristiwa? Allah mengatur dan menguasai arasy. Jadi begitu. Kalau Wahabi beda. Wahabi langsung mengatakan Allah bersemayam dengan duduk-duduk di atas arasy. Itu mereka. Dan itu gak boleh. Kita harus adil. Barangkali ada ibu-ibu. Sebentar. Ibu-ibu ada yang nanam tanya. Nah, baik. Ibu kita lewatkan. Sebelahnya. Itu apa ini Pak? Itu dari Tanjung Batu Anmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nazim Ustaz dan selamat datang di Kota Pemakan. Langsung saja, dalam ilmu fikih kita mendengar persoalan tarku syai' la yadullu ala man'ih. Jadi tidak melakukan sesuatu itu bukan berarti terlarang. Tarku di sini, aktab di sini menunjukkan perbuatan Rasulullah. Jadi apapun yang Rasulullah tidak lakukan itu belum tentu terlarang. Nah, jika konsep fikih sedemikian jelas, lalu mengapa masih banyak persoalan-persoalan seperti bid'ah dan lain sebagainya, sehingga di mana posisi fikih dalam kancah keilmuan dalam Islam? Apakah memang mereka-mereka itu tidak menggunakan fikih sehingga timbul persoalan selisih pendapat dalam berbagai hal? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini pertanyaan agak berat. Pertama, kaidah at-tarku. Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan kalau itu dilarang. Itu dibahas oleh para ulama untuk menjelaskan kesalahpahaman Wahabi. Mengapa? Wahabi punya pemahaman apapun yang gak pernah dilakukan Rasulullah gak boleh kita kerjakan. Bid'ah haram. Nanti kalau disampaikan dalil-dalil bid'ah hasanah, mereka nulis lagi yang sunnah sahih masih banyak, ngapain yang baru-baru? Mereka selalu begitu. Nah, ini artinya apa? Wahabi itu sebenarnya gak punya konsep yang baku dan kuat.
sesuai dengan kepentingan. Itu dalam hal apapun. Di kitabnya Wahabi itu banyak terjadi tanakut, kontradiktif, karena kaidah tidak dipakai. Kadang kalau ada kepentingan dipakai, kalau merugikan nggak dipakai. Itu mereka. Jadi kaidah at-tarku itu tujuannya seperti itu. Kalau menurut kita ya memang seperti itu. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu bukan berarti dilarang oleh beliau, tetapi tetap kembali pada hukum yang 5. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Semuanya tergantung. Makanya perkara baru, perkara bid'ah itu juga masuk pada hukum yang 5. Jadi begitu. Ada lagi? Tadi ada saya lihat Pak Erwani. Silakan Pak. Bersiap-siap ibu-ibu, siapkan pertanyaan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sehubungan dengan pertanyaan yang baru saja dijawab, pertanyaan bertambah menjadi apa sesungguhnya motivasi mereka? Bahkan ini kan boleh dikatakan karena banyaknya televisi pribadi se-Nusantara bahkan di luar Indonesia berkembang. Bukankah mereka tidak tahu, tidak pernah membaca? Dan ini terjadi bukan hanya zaman sekarang. Perbedaan-perbedaan dan dalil-dalil yang mau saya tanyakan karena Pak Kiai sering baik di dalam negeri maupun di luar bertemu dengan orang-orang yang katakanlah yang selalu membid'ahkan sesuatu masalah, bahkan mengkafirkan. Pertanyaan saya pertama seperti saya tadi adalah apa sesungguhnya motivasi mereka? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Wahabi ini akidahnya Mujassimah. Dan Mujassimah itu sejak dulu sudah ada. Apa motivasi Mujassimah bertahan dalam akidahnya? Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam akidahnya, lisuhdin ya'kuluhu wa hutamin ya'khudhuhu. Karena ada kepentingan barang haram yang mereka makan dan dunia yang mereka ambil. Artinya apa? Motivasi utamanya itu karena persoalan ekonomi. Mengapa begitu? Ustadz-ustadz Wahabi yang berdakwah di mana-mana itu dapat gaji dari Saudi Arabia. Berapa gajinya? 1 bulan $1.500 US. Tahun 2016 ya. 2015 saya ada undangan di Bogor. Jumpa dengan kawan, tanya sama dia, Pak Kiai, apa? Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Pak Kiai. Berapa? $1.500. Kamu kok tahu? Saya ini mantan Ustadz Wahabi, Kiai. Saya dulu kerja sebagai Ustadz Wahabi. Cuma saya minta dikirim ke daerah-daerah pelosok. Karena saya nggak mau menyebarkan Wahabi, saya cuma mau uangnya aja, katanya. Jadi motivasinya itu sebenarnya karena uang, ada gajinya. Karena kalau motivasinya keilmuan, mereka nggak pernah mau diajak diskusi ilmiah. Mestinya kan orang ahli ilmu kan senang berbicara ilmu, mereka enggak. Hanya di lingkungannya saja. Jadi begitu. Dan jelas mohon nih. Kami akan saya minta ibu-ibu ada yang bertanya. Ada ibu-ibu? Bunda nanti yang bertanya, kami wakilkan dia ke Bapak mau. Ibu dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
to the point-nya Pak Ustaz. Alhamdulillah di Kota Makassar sudah ada bunyi-bunyinya. Bagi Wahabi telah mengangkat tapi memaksa pada keluarga saya. Bagaimana saya sebagai keluarga atau bapak ataupun anak untuk mengajak saudara saya, keluarga saya ataupun tetangga-tetangga saya untuk kembali kepada ahli sunnah wal jamaah agar tidak ada perpecahan lagi. Karena dalam keluarga saya melihat ketika orang tua dia meninggal, anaknya aja tidak mau ikut takbir untuk mendoakan. Bagaimana sebagai keluarga atau orang tua, paman dan sebagainya, kiat-kiat dari Pak Ustaz agar kita semua keluarga semuanya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Atas jawaban Ustaz kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau ada saudara-saudara kita sudah terpapar virus Wahabi, karena ajaran Wahabi itu virus saudara, dan lebih parah daripada COVID. Kalau COVID itu diisolasi mandiri 15 hari sembuh, tapi kalau Wahabi diisolasi tambah menjadi-jadi. Kalau begitu caranya bagaimana? Kalau Wahabi yang bersangkutan ini bisa diajak bicara itu bagus, ada harapan. Karena kalau mendengar penjelasan kita bisa kembali. Dan ini alhamdulillah sudah banyak orang-orang Wahabi kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mau mendengar anak buah saya di Jakarta, di Sumatera, di Jawa Timur itu banyak mantan Wahabi. Karena mereka mau mendengar. Yang susah ini kalau gak mau dengar. Karena ada murid saya mantan Wahabi, saya tanya sama dia, namanya Arif, kamu dulu waktu Wahabi pernah enggak mendengar Ustadz Aswaja menyampaikan dalil, pikiran kamu, hati kamu gak bisa bantah, sering kiai katanya. Kita berpikir itu ahli bid'ah, kok dalilnya kuat ya. Terus kamu gimana? Pusing biasanya. Karena sudah kita anggap masuk neraka, kok dalilnya kuat. Terus biasanya kami curhat sama Ustadznya nanti kasih obat penenang. Apa obatnya? Jangan dengarkan, itu syubhat. Biasanya gitu aja kata Ustadznya itu. Kalau sudah gitu ya repot. Kemudian yang ketiga, yang perlu lagi, generasi berikutnya, anak-anak kita perlu dijaga. Mengapa? Karena Wahabi ini sekarang banyak membuka sekolah SD, SDIT, SMPIT, MA, membuka rumah tahfidz. Jangan sampai anak-anak kita masuk ke lembaga mereka. Ada di Pemangkah, mereka punya lembaga pendidikan. Alhamdulillah, bagus kalau gitu. Karena kadang-kadang ada yang dari Sambas dikirim ke Jawa, tapi malah ke pondoknya Wahabi. Jadi jangan. Mengapa? Kalau orang ini masuk ke lembaga Wahabi, maka sebentar lagi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Dan biasanya bermusuhan dengan saudara-saudaranya yang bukan Wahabi. Itu bahayanya. Saya kira seperti itu. Baik. Masih menunggu ibu-ibu. Ya, itu yang terakhir lah. Pertanyaan terakhir. Nah, ibu-ibu, bentar Mas. Ibu-ibu biar adil. Mendaan diwakilkan yang lagi dan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita untuk mengenal sekolah-sekolah Wahabi? Nah, ada yang terjadi awal sebelum dia masuk sekolah, dia ikut rumah sahabat hitungan hari, macam-macam, tapi setelah dia sekolah, dia sudah tamat,
Jadi yang hal-hal semacam itu sudah tidak mau ikut lagi. Jadi bagaimana kita untuk mengenal sekolah Wahabi atau bukan? Itu saja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ini pertanyaan terakhir. Kalau untuk mengenal sekolah-sekolah Wahabi ya macam-macam. Bisa dilihat dari kurikulumnya. Kemudian juga bisa dilihat dari tenaga pengajarnya. Kemudian bisa dilihat dari tradisi di sekolahnya. Karena Wahabi gak mau hormat bendera, gak mau upacara. Itu Wahabi itu. Ya pokoknya kita perlu tahu ajaran Wahabi. Gak mau tahlil, gak mau maulid, gak mau ziarah kubur, gak mau zikir jahar nyaring habis sholat, itu Wahabi biasanya. Dan biasanya orang-orang sekitarnya terasa ini kok beda dengan orang lain. Wahabi itu. Jadi gampang kok mengidentifikasi Wahabi itu. Karena Wahabi ini virus penyakit. Orang kalau sakit beda dengan orang sehat. Orang kalau sehat itu kan ceria jumpa dengan orang. Wahabi jumpa dengan orang mukanya masam. Mengapa? Karena hatinya ada virusnya. Penyakit. Jadi begitu. Saya kira itu ya sesi tanya jawab dengan pertanyaan terakhir berarti selesai. Selanjutnya doa ya. Mari kita doa bersama. Setelah itu kita lanjutkan baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mataka mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna wa